إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur malam hari ini kepada Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim, Dzur Rahmatil Wasi'ah, Zat yang memiliki rahmat kasih sayang yang sangat luas, sehingga dengan kasih sayangnya kita malam hari ini Allah masukkan ke dalam salah satu taman dari taman-taman surga. Al-Imam Ibnu Qayyim, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau pernah berkata, Inna Allah khalaqa fid dunya jannatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dunia ini surga. Maka barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya surga dunia ini, dikhawatirkan dia tidak bisa mendapatkan nikmatnya surga di akhirat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain, dan hadis ini sahih. Suatu ketika, ini sering kami ulang-ulang untuk memotivasi kita. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul berkata pada para sahabatnya ketika itu, apabila kalian melewati taman surga maka berhentilah, singgahlah di taman surga tersebut. Lantas sahabat bertanya, karena ini masih dalam statusnya alam dunia. Jadi apa yang dimaksud dengan taman surga? Sehingga ada yang bertanya, ya qila, dikatakan, ada yang bertanya kepada Rasul, apa itu taman surga yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab adalah halaqah zikir. Jadi yang halaqah zikir ini Bapak Ibu, apakah zikir rame-rame? Bukan, ya. Karena kalau dikatakan halaqah zikir itu maksudnya adalah halaqah ilmu. Di mana kita tahu? Ya karena dalam Al-Quran dan hadis ketika disebutkan kata zikir maka diantara maknanya ilmu. Ini sering disampaikan oleh ulama seperti itu. Seperti dalam firman Allah ketika Allah berfirman terhadap orang yang tidak paham agama, bertanya kepada ahli zikir. Jadi bukan maksud ahli zikir di situ adalah orang yang zikir yang tidak disyariatkan, namun ahli zikir di situ ulama mengatakan ahli ilmu. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Jadi ahli zikir itu apa maksudnya? Ahli ilmu. Ya. Kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita juga mengingat ya, seperti yang telah disampaikan oleh pengurus ya, bahwasanya tetangga masjid lagi terkena musibah. Ya, maka kita turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu alladzina amanu ya. Idza asabathum musibah gitu. Apabila terkena musibah maka dianjurkan membaca al-istirja namanya, yakni kita kembalikan kepada Allah musibah itu gitu. Kemudian kita tambah dengan doa Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlufna khairan minha. Ya Allah, ya berikan kami pahala ya terhadap musibah yang menimpa kami dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi wajib untuk bersabar gitu. Jadi ada tetangga masjid yang terkena musibah, terbakar rumahnya gitu. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin, para jamaah sekalian yang ingin membantu, ini bisa menghubungi pengurus Pak Zul ya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pengajian kita masih berkenaan dengan ya syarat menetap di negeri non muslim atau di negeri ya musyrikin dan kafir gitu. Jadi syarat yang pertama kemarin masih ada yang ingat? Ya, orang yang menetap di negeri non muslim atau negeri kafir ya, maka disyaratkan yang pertama yang menetap itu Pak orang yang ada bekal ilmu agama dan agamanya kuat, dia jalankan agamanya sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa merusak agamanya di negeri kafir tersebut. Nah, itu. Ini ringkasannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama sudah. Nah, sekarang kita masuk syarat yang kedua. Silakan, Ari ya. Wa man yuqimu al-jumu'ata. Ya. Ya. Iya. Li wujubil hijrati ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk syarat yang kedua, Pak. Syarat apa ini, Pak? Syarat menetap di negeri non muslim, nonis ya, non Islam. Jadi syarat yang kedua an yatamakkana min izhari dinihi. Hendaknya mungkin baginya untuk menampakkan agamanya. Jadi kalau ingin tinggal di negeri kafir ya, setelah melengkapi syarat yang pertama, dia punya ilmu, dia kuat keimanannya. Syarat yang kedua hendaknya memungkinkan baginya untuk menampakkan agamanya. Jangan takut-takut. Tapi kalau masih tidak berani menunjukkan identitas keislaman kita, berhati-hati gitu ya. Bihaitsu yaqumu bisya'airil islami, ketika dia bisa menghidupkan, mendirikan syiar-syiar Islam biduni mumani'in, tanpa ada yang menghalangi. Jadi dia mampu menampakkan syiar Islam, dia menerapkan syiar-syiar Islam tanpa ada yang menghalanginya, Pak. Nah, tapi kalau seandainya tinggal di negeri kafir terhalangi, ya ini akan dibahas lagi ya. Enggak boleh. Nah, ini akan beliau lanjutkan. Fala yumna'u min iqamati sholati wal jumu'ati wal jama'ati, dan dia tidak dilarang untuk mendirikan salat
Jadi di negeri kafir itu dia tidak dihalangi untuk sholat. Wal jumu'ati, untuk melaksanakan sholat Jumat. Wal jamaati, dan melaksanakan kegiatan berjamaah seperti sholat berjamaah. Wa in kana ma'ahu man yusalli jama'atan, kalau bersamanya ada yang ingin sholat berjamaah. Wa man yuqimul jumu'ata, kemudian yang ingin mendirikan sholat Jumat. Wala yumna'u, dan dia juga tidak dilarang, minaz zakati wasyami wal haji, dari menunaikan zakat kemudian berpuasa, haji, tidak dihalangi. Wa ghairiha, dan yang semisalnya dan yang selainnya, min sya'air dini, dari syiar-syiar, simbol-simbol keagamaan Islam yang lainnya. Jadi dia tidak dihalangi. Itu syarat yang kedua, Pak. Dia bisa menjalankan agamanya, tidak ada yang menghalanginya. Fa in kana la yatamakkanu, kalau seandainya tidak mungkin baginya, tidak mampu dia, min zalika, dari hal itu, dari menampakkan agamanya, maka kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini dalam syarah ya Al-Usul As-Salasah ini, lam tajuzil iqamatu, maka tidak boleh dia iqamah, menetap berdomisili di negeri kafir itu. Liujubil hijrati, dan wajib, disebabkan karena wajib dalam kondisi seperti itu baginya hijrah. Hina izin, ya, pada saat itu, pada kondisi itu, kalau dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, maka yang dianjurkan baginya apa, Pak? Hijrah. Jadi kalau kita tinggal di negeri kafir, Pak, nak sholat tidak boleh gitu ya. Iya, bahkan ada kemarin di mana tuh, Pak? Lupa saya, kan ada orang Islam yang dia protes gitu. Kok puasa nggak boleh? Ya, pemerintah di negeri kafir itu tidak memberikan izin untuk berpuasa gitu. Padahal puru-puru dewek, Pak ya. Iya, makan sendiri gitu. Kok nggak makan aja dilarang gitu ya. Ini yang seperti itu kalau dia mampu, maka wajib baginya hijrah. Ya kata Syekh di sini, ya. Fadhal lagi, dilanjutkan. Iya. Ahadiha bisa ya. Ya. Iya. Bisa juga wala yumkinuhu idharu dinihi. Ya. Wali anal qiyamah ya. Biwajibi dininya. Man qadara alaihi. Ya. Iya. Iya. Ya. Kemudian beliau berkata, melanjutkan, wa qala fil Mughni, berkata dalam kitab Al-Mughni. Ya, ini Pak, ini kitab rujukan fikih termasuk yang besar nih Pak ya. Ada namanya kitab Al-Mughni. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau Bapak searching cari di ini Pak ya, di mana gitu ya. Itu kalau Bapak beli terjemahannya kalau nggak salah ya 10 jilid lebih itu ya. Ini termasuk buku referensi fikih yang terbesar juga setelah ya kitab-kitab fikih yang lainnya gitu. Safhata sab'in
wa khamsina ba'da arba'imi'atin fi juzi as-samini. Beliau berkata pada halaman 457 pada juz yang ke-8. Jadi dalam kitab Al-Mughni ini berkata Imam Ibnu Qudamah, ini yang diambil oleh beliau referensi oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena memang di Saudi Arabia itu Pak mayoritas bermazhab Hambali. Dan Imam Ibnu Qudamah ini termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali. Jadi dalam pembahasannya ini beliau membahas tentang kedudukan manusia, tingkatan manusia dalam hukum hijrah. Jadi kalau keadaannya seperti ini Pak, ini hukumnya wajib misalkan. Kalau seperti ini keadaan orang yang tinggal di negeri kafir ini boleh misalkan gitu. Jadi memang sudah dibahas ternyata oleh ulama klasik, oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Jadi pembahasan hukum hijrah ini tidak hanya menjadi pembahasan ulama sekarang, ulama kontemporer gitu. Karena ini juga menjadi masalah di zaman mereka. Kemudian kata beliau ahadiha fil kalami ala aqsamin nas fil hijrah, di dalam pembahasan tingkatan-tingkatan atau pembagian-pembagian manusia dalam hijrah. Maka salah satu hukum berhijrah bagi manusia, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ini, ahadiha salah satunya man tajibu alaihi, yang wajib hukumnya. Jadi memang ada hijrah itu yang wajib. Ini bagaimana Pak? Bagaimana gambarannya? Seperti apa yang wajib hijrah itu? Wahwa man yaqdiru alaiha. Yang pertama mampu dia berhijrah. Itu dulu. Wahwa man yaqdiru alaiha, mampu dia untuk berhijrah. Tapi kalau dia nggak mampu Pak, nggak wajib. Kenapa? Karena syariat Islam itu dibangun di atas kemampuan. Contoh sholat, kalau nggak mampu kita berdiri, duduk. Nah, kalau nggak mampu duduk, berbaring. Nah, gitu Pak ya. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebankan suatu jiwa, suatu manusia pun kecuali sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Jadi itu syarat yang pertama Yang wajib hijrah itu yang pertama yang mampu untuk hijrah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya ini, yang kedua, wala yumkinuhu izharu dinihi, enggak mungkin baginya untuk menampakkan agamanya. Dia sanggup untuk hijrah, punya dana, punya biaya. Pak ya? Punya fisik yang kuat. Itu syarat sanggup itu ada dua, sanggup dalam finansial, sanggup dalam kesehatan. Kemudian syaratnya juga dia itu tidak mungkin untuk menampakkan agamanya, gitu ya. Agamanya dilarang misalkan. Kemudian wala tumkinuhu min iqamati wajibati dinihi. Kemudian juga tidak mungkin baginya untuk mendirikan kewajiban-kewajiban agamanya. Tidak bisa dia untuk melakukan apa yang diwajibkan di dalam agama gitu. Ma'al maqami bainal kufar, ketika dia tinggal di tengah-tengah orang kufar. Jadi dia tidak memungkinkan untuk bisa menghidupkan agamanya, menjalankan kewajiban agamanya. Fahaza, maka kondisi yang seperti ini tajibu alaihi al-hijratu, maka wajib baginya hijrah. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusahum, dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Qalu, kemudian malaikat bertanya kepada orang yang meninggal dalam keadaan zalim ini Pak ya. Bertanya kepada mereka malaikat, fima kuntum, kenapa dahulu kalian enggak mau hijrah, kan gitu maksudnya. Kenapa gitu? Padahal kalian mampu gitu ya, sehingga kalian tidak bisa menjalankan agama kalian gitu. Maka menjawablah orang-orang ini, qalu kunna mustad'afina fil ardi, dahulu kami orang-orang yang lemah ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kemudian malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lantas kemudian kalian bisa berhijrah ke tempat, ke bumi Allah yang lain gitu. Namun
ternyata itu alasan mereka saja. Sebenarnya mereka sudah nyaman dengan ada istiadat kekufuran, sehingga mereka ikut melakukan kekufuran juga, tidak mau hijrah. Kemudian Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu nauzubillah Pak ya, kita berlindung kepada Allah dari ancaman ini. Tempat mereka kelak di akhirat dan neraka jahanam. Wasa'at masira, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillahi min zalik. Kemudian beliau mengatakan wa hadza wa'idun syadidun. Ini adalah ancaman yang sangat keras dari Allah. Nah, kalau Allah sudah mengancam neraka, Pak, itu enggak ada lagi di atas itu. Ya, itu sudah ancaman keras sekali. Maka kita harus berusaha, Pak, sekuat tenaga kita bagaimana kita terhindar dari neraka. Nah, jadi ada ikhtiar kita, Pak. Jadi bagaimana ikhtiar kita? Ya kita jalankan perintah Allah. Karena sebab masuk neraka itu, Pak, dua. Tidak melakukan yang wajib dan tidak menjauhi yang haram. Dua saja minimal. Ya. Seperti enggak sholat, dan itu kan tidak melakukan yang wajib. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tidak bayar zakat bagi yang mampu. Tidak naik haji bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu nih, Pak ya. Jadi enggak ada kewajiban tidak beli rumah, enggak ada. Jadi kalau kita mampu, maka naik haji dulu yang wajib. Nah itu, ini bagi yang mampu. Ada di antara teman kita mampu beli rumah ratusan juta. Ya, naik haji mahal katanya. Masa rumah aja bisa dibuat, ya Bang ya, naik haji enggak kan gitu. Karena yang wajib itu adalah menunaikan ibadah haji. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ternyata biayanya sudah naik, ya Pak ya. Ya, haji reguler sekarang sudah naik rupanya. Atau Pak ya, jadi mumpung naik lagi, kalau punya harta sekarang, maka kita bersegera, Pak ya. Kan nggak tahu kita ya, mungkin 2 tahun ke depan naik lagi. Mana nunggunya lama lagi gitu kan. Ini luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab masuk neraka itu juga melakukan yang haram. Syirik, bid'ah, ya, maksiat dan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka untuk itu, Pak, kita harus senantiasa mencari sebab untuk masuk surga. Apa itu, Pak? Sebabnya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah itu luar biasa, Pak ya. Seorang hamba yang banyak dosanya, ternyata dia mau minta ampun, ya. Langsung, Pak, Allah tidak lihat lagi dosanya itu. Yang Allah lihat adalah keadaan dia sekarang. Yang masa lalu Allah ampuni semuanya. Dengan syarat dia mau taubat nasuha. Itu luar biasanya Allah. Padahal ya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Namun ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima. Dengan syarat taubat itu ya ikhlas. Seseorang kembali kepada Allah betul-betul bukan karena paksaan, bukan karena ada faktor X, faktor luar ya. Betul-betul dari kesadaran hati. Kemudian dia menyesali seluruh yang pernah dia lakukan. Jadi orang yang bertobat itu, Pak, syaratnya memang harus ada penyesalan. Ya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang disahihkan sebagian ulama, penyesalan itu bagian dari tobat. Tanda tobat itu menyesal. Maka untuk itu, Pak, kami menasihatkan terutama pada diri kita, kemudian juga pada ikhwah sekalian. Jadi kalau seandainya kita pernah berbuat maksiat sebelumnya, sesali, Pak. Jangan pernah kita banggakan, ya. Oh, saya dulu hebat gitu. Bukan hebat itu ya. Maka untuk itu kita berupaya untuk apa? Berupaya untuk menyesalinya. Karena kalau seandainya kita menyesali maksiat kita, Pak, sampai-sampai kita nangis gitu ya. Ingat kita maksiat kita, ya Allah, kenapa saya menyesal sampai nangis, Pak? Maka sering kami sampaikan ya, Pak ya, air mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan, maka air mata itu kelak tidak akan disentuh api neraka. Itu. Maka jangan kita ketawa, ingat maksiat ketawa. Itu salah, Pak ya. Yang benar kita ingat maksiat kita sesali betul, ya Allah, kenapa ya Allah. Ya. Maka setiap kita menyesal, setiap itu pula ya kita dikatakan orang yang bertobat. Kemudian bertekad untuk tidak lagi akan mengulanginya. Azam, tekad yang kuat.
Jadi dalam hati kita, ya Allah, saya tidak akan lagi melakukannya. Namun ternyata Pak terlakukan juga, maka ulang lagi taubat. Jadi jangan pernah putus asa, itu intinya. Ya, karena memang kita umat manusia ini lemah gitu Pak ya. Lemah, terkadang lagi futur, lagi down keimanan kita, maksiat lagi. Ketika maksiat Pak, tobat lagi. Langsung gitu ya. Mudah-mudahan kita pas meninggal dalam keadaan bertobat gitu ya. Ketika kita meninggal dalam keadaan bertobat, itulah diantara ciri husnul khatimah. Orang yang meninggal dengan keadaan yang baik, dengan keadaan hasan ya, husnul khatimah ya, kesudahan yang baik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka penting sekali Pak ya, yang namanya taubat itu. Sehingga Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang mau bertobat, mau hijrah Pak. Maka itu luar biasanya Allah. Namun jangan menunda tobat, itu yang parah Pak. Ya, ada orang yang mengatakan besoklah saya mau tobat ya. Pas dia ngomong itu, ya kan, beberapa hari setelahnya meninggal lagi, belum sempat tobat. Itu karena tidak mau menyegerakan tobat. Karena tobat ini mesti disegerakan hari. Ya, hadirin sekalian ya. Bagaimanapun keadaan kita, sebanyak apapun dosa kita, cepat kita sesali gitu ya. Cepat kita istighfar ya, dan bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Insya Allah itulah yang dikatakan dengan tobat. Tobat itu kan kembali kepada Allah gitu. Kembali kepada ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang tadi Pak menunjukkan ya wa'id, ancaman yang besar dari Allah. Ini menunjukkan wajib hijrah dalam keadaan ya seperti itu. Kita tinggal di negeri kafir, ya, sementara kita tidak mampu menjalankan agama kita mampu untuk berhijrah, maka kita wajib hijrah. Wali annal qiyama biwajibi dini wajibun, karena menjalankan kewajiban agama itu hukumnya wajib. Ala man qadara alaihi, atas orang yang mampu menjalankannya. Wal hijratu, dan hijrah itu min daruratil wajibi wa tatimmatihi. Jadi hijrah itu adalah kewajiban yang sifatnya emergensi, ya. Kewajiban yang sifatnya mesti dilakukan. Kenapa? Karena kalau nggak hijrah kita nggak bisa sholat ya Pak ya, nggak bisa menjalankan agama. Maka dalam keadaan itu wajib segera untuk berhijrah kan gitu. Wa ma la yatimul wajibu, ini kaidah Pak ya, ini kaidah fiqhiyah namanya ya. Dan sesuatu ya, wa ma la yatimul wajibu, dan apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajibun, maka sarana itu hukumnya juga wajib. Maksudnya seperti ini Pak ya. Ya, jadi sesuatu yang wajib, suatu ibadah ini ada yang sifatnya wajib Pak ya. Jadi yang wajib ini Pak tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan sesuatu, kecuali dengan sebuah perbuatan atau dengan sebuah fasilitas atau sarana tertentu. Maka hukum sarana tertentu itu juga hukumnya wajib. Nah, contoh Pak ya, sholat hukumnya wajib. Apa hukum sholat Pak? Sholat waktu wajib. Jadi seseorang itu tidak akan bisa sholat dia kecuali dia belajar bagaimana cara sholat yang benar. Sehingga hukum belajar tata cara sholat yang benar itu juga wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dilakukan kecuali dengan suatu hal, dengan suatu perantara, maka suatu perantara itu hukumnya juga wajib. Apa ya? Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kebalikannya yang haram Pak. Iya. Ma la yatimul haramu illa bihi fa huwa haram, gitu ya. Kalau seandainya suatu haram akan dilakukan karena perantara suatu hal, maka perantara ini juga hukumnya haram. Ya. Maka pacaran hukumnya haram karena kaidah ini, ya kan? Iya, sesuatu seluruh sarana yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukum sarana itu juga haram. Pacaran itu sarana Pak ya, untuk mengantarkan kepada perzinahan. Perzinahan haram, maka segala sesuatu yang bisa menyebabkan perzinahan hukumnya juga haram. Sehingga ya sesuatu yang sama seperti pacaran itu diharamkan, seperti khalwat, berdua-duaan dengan perempuan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis sahih, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin ya illa ma'adzi mahram. Janganlah, itu larangan ya dari Nabi. Janganlah seorang laki-laki itu berdua-duaan ya, berkhalwat dengan seorang wanita
kecuali wanita itu memiliki mahram, dia memiliki abang, ayah gitu ya, seorang laki-laki yang satu nasab, ya satu mahram dengan perempuan tersebut. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu di syariat dihalangi. Sehingga Islam luar biasa, Pak. Sebelum terjadi maksiat yang besar itu, maka sarana-sarananya itu sudah diharamkan. Itu luar biasa. Jadi tindakan preventif dari Allah ini, ya kan? Karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah jatuh zina itu lebih parah lagi, Pak ya. Nama orang tua sudah malu, orang tua gitu ya. Kita pun sudah rusak, nama kita hancur di masyarakat, ya kan? Nah, banyak dampak negatif. Jadi sebelum terjadi yang seperti itu, belum lagi kalau hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam itu, ya pezina itu kalau belum menikah dicambuk lagi kan gitu. Kena hukum had namanya, hukum pidana. Atau kalau dia sudah menikah lebih parah lagi, dirajam, dilempari dengan batu oleh penduduk sekampung sampai dia meninggal. Nah, ini lebih parah lagi siksaannya. Maka untuk itu sebelum terjadi itu sudah dilarang oleh Allah. Wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian dekati zina. Mendekati saja dilarang ya. Apalagi melakukannya, sehingga tidak terjadi. Ini luar biasanya Al-Quran, kalamullah yang melarang perbuatan tersebut. Ya. Fadhal akhi, dilanjutkan ya. Bismillah. Yujadah ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, jadi berkata kembali penulis syarah kitab ini Al-Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, wa ba'da tamami hadaini syartaini al-asasiyaini tanqasimu al-iqamatu fi daril kufri ila aqsamin. Dan setelah sempurna dua syarat yang utama ini, apa syaratnya Pak? Telah kita jelaskan tadi Pak ya. Syarat orang yang tinggal di negeri kafir itu ada dua. Yang pertama punya ilmu, kemudian dia punya iman yang kuat, mengamalkan ilmunya sehingga terjauh dari fitnah syahwat dan syubhat. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk menampakkan agamanya. Tidak ada yang melarangnya untuk sholat, untuk menjalankan kewajiban agamanya. Itu kesimpulannya, itu dua syarat. Jadi setelah dua syarat ini diselesaikan, dipenuhi gitu ya, maka ini ada bentuk-bentuk orang yang tinggal ini. Ini ada beberapa bentuk orang yang tinggal, keadaan orang yang tinggal di negeri non-Islam atau kufar. Wa ba'da tamami hadaini syartaini al-asasiyaini tanqasimu al-iqamatu fi daril kufri ila aqsamin. Yang pertama, bahagian yang pertama al-qismil awal, ini keadaan yang pertama. Keadaan orang yang tinggal di negeri kafir yang pertama. An yuqima lida'wati ilal Islam, an yuqima lida'wati ilal Islami wa targhibi fihi. Dia tinggal di negeri kafir itu untuk berdakwah gitu, untuk mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Dan ini terjadi Pak, baru-baru ini saya pernah lihat berita itu Pak, ada seorang petinju dunia ya, kelas ringan kalau nggak salah ya, itu masuk Islam. Dan alhamdulillah yang membimbing dia masuk Islam ini di Amerika Pak ya, juga muslim, kayak zahirnya dia Ahlussunnah,
kayaknya, karena dia lebih fokus kepada tauhid gitu. Kalau nggak salah namanya lupa saya apalah namanya ya. Tapi nama hijrahnya ada. Jadi dia hijrah ke nama yang lain namanya Abdul Wahid. Ya. Kenapa dia ambil nama Abdul Wahid itu? Karena dia memang terobsesi dengan inti ajaran Islam itu tauhid. Karena Abdul Wahid itu artinya hamba yang zat yang satu, yakni hamba Allah yang esa. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga termasuk petinju yang belum pernah kalah gitu ya. Artinya apa? Memang bermanfaat juga, Pak. Ada orang Islam yang tinggal di negeri kafir namun dia tidak dihalangi berdakwah, banyak ya manfaatnya. Maka boleh, itulah kondisi yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh di sini. An yuqima lid-da'wati ilal islami. Dia tinggal di negeri kafir untuk berdakwah kepada agama Islam, mengajak orang ke agama Islam, wa targhibi fihi, kemudian memberikan dorongan orang untuk masuk agama Islam. Fahaza naun, dan jenis yang ini minal jihadi, ini termasuk jihad ini. Jadi jihad itu tidak hanya berperang gitu, angkat senjata. Berdakwah ke jalan Allah itu termasuk jihad, Pak. Apalagi ya mengajak orang masuk Islam, itu luar biasa. Ini luar biasa. Maka untuk itu, Pak ya, kami kemarin ya baru dapat cerita dari teman kita yang bekerja di ya salah satu LSM ya, lembaga sosial masyarakat itu, yang bergerak di Tebo, Pak ya. Jadi di Tebo itu ada di kalangan apa namanya itu, di kalangan atau di kawasan hutan lindung di Bukit 30 kalau nggak salah, itu satu suku, Pak, yang menyerupai suku anak dalam, namun bukan suku anak dalam, namanya suku Talang Mama. Jadi kata beliau belum ada Ustadz ya yang berdakwah ke situ. Namun saya pernah bawa, karena memang umum ya, pernah bawa misionaris katanya. Itu ya saya kan. Jadi orang misionaris seperti pendakwahannya Kristen, Pak ya, sudah masuk dia. Dan sudah banyak juga yang ya masuk agama Kristen gitu. Nah, orang Kristen sudah bergerak katanya. Tapi kalau orang Islam belum, kata beliau kan. Belum ada yang turun dakwah ke situ. Namun di situ sudah ada yang masuk agama Islam udah gitu ya. Namun belum paham betul terhadap Islam gitu. Nah, ini Pak ya. Jadi kalau kita berdakwah ke tempat-tempat yang seperti itu, ini juga termasuk jihad, Pak ya. Apalagi kalau kita bisa mengislamkannya. Seperti ada teman kita itu di Mentawai, lulusan Libya itu. Bisa dilihat ada Facebooknya juga ya, Ustadz Irwan LC. Nah, itu Masya Allah beliau ya. Banyak sekali beliau sudah mengislamkan orang Mentawai itu. Bahkan istrinya 3 orang Mentawai, 4 istrinya gitu. Jadi dia nikah langsung ya, waktu itu memang luar biasa. Memang dia mengabdi betul gitu ya. Iya. Itu bisa Bapak lihat itu di YouTube-nya Haji Irwan LC gitu. Kalau nggak salah namanya itu ya. Ini ya, kalau kita bisa mengajak orang masuk Islam itu, Pak, itu termasuk jihad gitu, Pak. Jihad yang luar biasa. Ya, Masya Allah ya. Selama orang itu masih Islam, Pak, jadi pahalanya terus ngalir sama kita. Masya Allah. Juga terhadap orang-orang yang membantu dakwah, orang yang mengajak masuk Islam itu. Jadi kalau Ustadz Irwan yang di Mentawai itu yang sudah banyak, bahkan sudah ratusan orang masuk Islam itu kan beliau juga disokong oleh orang-orang belakangnya, para donatur semuanya. Ya kan? Nah, itu juga dapat pahalanya, Pak ya. Dan mereka juga dapat pahala selama orang-orang Mentawai itu tetap di atas agama Islamnya. Terus mengalir, subhanallah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan ini. Jadi ini bentuk yang pertama. Orang tinggal di negeri kafir untuk berdakwah kepada Islam, maka ini kata Syekh termasuk salah satu jenis jihad. Fahiya fardu kifayatin, hukumnya ini adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu maksudnya apa, Bapak? Kalau sudah ada yang melakukannya, maka hukum wajibnya jatuh bagi yang lain. Jadi kalau sudah ada yang melakukan ini, maka kewajibannya sudah jatuh bagi yang lainnya. Ala man qadar wala, ini syaratnya adalah atas orang yang mampu melakukannya. Tapi kalau kita nggak mampu jangan ya kan, niat kita ingin ngajak orang masuk Islam, kita pula yang masuk agamanya, nauzubillah. Maka bagi orang yang mampu betul ya, orang yang punya ilmu, punya iman gitu. Ilmunya banyak, imannya kuat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bisyarti an tatahaqqaqad da'watu, syaratnya boleh tinggal di situ, di tempat kafir, di negara kafir untuk berdakwah. Syaratnya adalah betul-betul terrealisasi, Pak, terlaksana dakwah.
Tapi kalau seandainya dia pergi ke negara kafir niatnya dakwah, namun nggak bisa juga, dihalangi ya. Ada peraturan pemerintah nggak boleh bagi orang Islam untuk berdakwah, itu jangan gitu ya. Syaratnya boleh dia tinggal itu adalah antatahaqqaqad da'watu, bisa terrealisasi dakwah itu. Wa alla yujada man yamna'u minha, dan syaratnya juga hendaknya tidak ada yang menghalanginya dari berdakwah itu. Au minal istajabati ilaiha, atau yang tidak ada yang menghalangi dari orang-orang untuk ya menjawab dakwahnya ya, mengijabahi dakwah orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Li'anna da'wata ilal Islam min wajibatid din, karena berdakwah kepada agama Islam itu Pak, ini termasuk kewajiban. Nah itu. Jadi kita ambil pelajaran dari perkataan beliau itu, hukum dakwah itu wajib. Namun wajib di sini adalah wajib kifai, fardu kifayah. Jadi hendaknya ada sekelompok kaum dari umat Islam ini yang berdakwah. Kalau enggak, siapa yang mau mengajarkan Islam gitu ya? Siapa yang akan menyebarkan Islam kalau enggak ada yang berdakwah? Maka hukum dakwah itu hukum asalnya gitu ya, fardu kifayah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun ya yad'una, hendaknya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaknya di antara kalian itu ada satu kaum ya kan, ya ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya, yang mana mereka itu tugasnya ya'muruna bil ma'ruf ya, mengajak kepada yang baik dan melarang ya kepada yang mungkar ya. Itu adalah dalil ya kewajiban untuk ada hendaknya suatu kaum itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau wahya tariqatul mursalina. Nah, kemudian berdakwah itu juga ini jalan para rasul. Jadi setiap rasul itu Pak, Allah utus tujuannya untuk apa Pak? Berdakwah. Ya, kalau enggak berdakwah berarti bukan rasul gitu ya. Karena Allah mengutus rasul, nabi itu ya tujuannya untuk mendakwakan Islam. Jadi berdakwah ini Pak termasuk pekerjaan para nabi dan rasul. Iya. Dalilnya dalam surah ya Yusuf ayat 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hazihi sabili." Ini adalah jalanku, jalan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad salah satu dari Rasul Allah ya. Bagaimana jalannya Nabi Muhammad itu Pak? Ad'u ilallah. Saya mengajak orang ke jalan Allah gitu. Saya mengajak orang kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itu tujuan para rasul. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad ya, "hazihi sabili," ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin. Namun syaratnya adalah di atas ilmu, di atas petunjuk, basirah, pengetahuan. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku dan orang-orang siapa saja yang mengikutiku. Nah, sehingga betul kata beliau ya, ini adalah jalannya Rasulullah ya, jalannya para rasul termasuk Nabi Muhammad, dan jalan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Sehingga dakwah Nabi itu Pak sangat luar biasa. Dakwah yang mubarakah ya. Dakwah yang sangat luar biasa ya. Sehingga kita bisa merasakan dampak positifnya. Kita bisa merasakan nikmat Islam hari ini tidak lepas dengan dakwahnya Nabi. Kalau Nabi cuma diam aja Pak ya, tidak mau menyampaikan Islam, kita tidak akan merasakan nikmat Islam Pak. Dari mulut ke mulut itu Pak ya, Nabi kepada sahabatnya, sahabat Nabi berdakwah lagi kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada generasinya, sampai dakwah itu kepada kita. Itu keutamaan dakwah, itu pentingnya dakwah. Jadi dakwah itu memang fungsinya untuk apa Pak? Supaya Islam ini terus berkembang, sehingga hukumnya fardu kifayah, wajib ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Ali Imran ya. Tadi kami agak lupa ayatnya, itu kita lihat lagi nih ya. Iya.
dalam surah Ali Imran ayat 104 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaknya di antara kalian itu ada satu umat, ada satu kelompok gitu ya. Yang mana kerjanya adalah mengajak orang kepada kebaikan, ya kan? Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta melarang dari yang mungkar. Kalau itu dilakukan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Dari ayat ini ya para ulama mengambil hukum bahwasanya hukum berdakwah kepada Allah itu hukumnya fardu ain. Fardu kifayah gitu. Namun fardu kifayah ini Pak lihat kepada kondisi juga. Kalau sudah ada yang melakukannya gitu ya. Namun kalau seandainya ada seseorang yang punya ilmu Pak, di kampungnya itu cuma dia yang punya ilmu ya, cuma dia yang lulus pesantren misalkan, yang lainnya awam, nah, maka dia wajib ini yang satu ini ya, karena nggak ada lagi yang berdakwah gitu ya, ada dakwah tapi nggak jelas dakwahnya kemana gitu arahnya, cuma dia yang lulusan pesantren yang jelas manhajnya, contoh Pak ya. Maka yang lulus pesantren ini berdosa kalau nggak dia berdakwah. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Kalau nggak dia sampaikan itu nanti termasuk kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, ya. Dan itu dilarang dalam agama kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu telah memerintahkan bitablighi anhu untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan gitu ya. Untuk menyampaikan apa yang beliau ucapkan darinya berupa Al-Quran dan hadis ya. Fi kulli zamanin wa makanin. Dan ini perintah Nabi ini Pak, setiap waktu dan tempat, tidak hanya terbatas di zaman Nabi, enggak. Jadi perintah Nabi untuk menyampaikan apa yang dari Nabi itu tidak hanya berlaku di zaman beliau, itu maksudnya, namun juga sampai hari kiamat tetap berlaku ini. Faqala sallallahu Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari ini Pak ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku wahai sahabatku, walaupun satu ayat saja, sampaikan, dakwahkan. Dan perintah ini tidak hanya khusus di zaman Nabi Pak, sampai zaman kita sekarang Pak. Bagi orang-orang yang berilmu ya, dia paham ilmu agama, maka kewajibannya untuk menyampaikan meskipun itu cuma satu ayat, apalagi 2 ayat, 3 ayat, tentu lebih besar pahalanya. Walaupun satu hadis ya dia sampaikan, dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena dia menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Fadhil. Yakhtalif, mungkin beda dengan ini ya. Kayak cetakan, kalau di sini 123. Ini yang kedua, Al-Qismusani ya. Yang tadi kan yang pertama. Kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Wa fawdawiyyati suluki. Hakikota halihi.
wa hadyihi. Ya, situ dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi kondisi orang yang tinggal di negeri kafir, yang pertama sudah orang yang tinggal di negeri kafir untuk apa? Untuk berdakwah. Ini termasuk jihad. Kapan? Kalau tidak ada yang menghalanginya. Dia tinggal di negeri kafir, Pak. Ini ustaz, misalkan syekh, ya, tinggal di negeri kafir, tinggal di Britania misalkan, di Amerika gitu ya. Untuk apa dia tinggal di Amerika? Untuk berdakwah. Dan pemerintah Amerika tidak melarangnya, silahkan saja, asalkan nggak ngajari radikal ya katanya. Nah, boleh, ya boleh. Kalau tidak dihalangi dakwahnya, itu boleh. Nah, kemudian masuk kepada kondisi yang kedua, ya, al-qismu tsani, ya, bagian yang kedua. Qala al-muallifu qala asy-syarih rahimahullah an yuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'arrufi ala ma hum alaihi min fasadil aqidati wa butlanit ta'abbudi. Seseorang tinggal di negeri kafir untuk mempelajari, ya, untuk mempelajari tentang keadaan orang kafir itu dan untuk mengenal, ya, kerusakan akidah mereka, untuk mengetahui kondisi mereka dari segi kerusakan akidah mereka, kemudian untuk melihat, ya, penyembahan mereka, bentuk ibadah mereka, ta'abbud mereka yang batil gitu. Kemudian melihat juga, mempelajari juga tentang penyimpangan akhlak mereka, wal hilalil akhlaqi wal fawdawiyyati suluki. Kemudian, ya, adat istiadat mereka, pribadi-pribadi mereka yang akhlaknya fawdah, yang akhlaknya itu, ya, enggak jelas, ya, yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi seorang tinggal di negeri kafir itu untuk mempelajari itu, Pak, ya. Namun apa gunanya mempelajari itu? Nah, nanti dia akan kasih tahu orang Islam. Liyuhadziran nasa minal ightirari bi, untuk memberikan peringatan kepada manusia, ya, untuk tidak tertipu dengan orang kafir. Nah, jadi memang dia tinggal di negeri kafir itu, Pak, mempelajari kondisi orang kafir itu, ya kan, agamanya yang rusak, akhlaknya yang luar biasa rusaknya gitu. Dia pelajari itu, kemudian dia kasih tahu orang Islam, hati-hati dia orang kafir, ya, ini bahaya gini. Wa yubayyina lil mu'jabina bihi haqiqata hadin, dan untuk menjelaskan terhadap orang-orang yang takjub dengan orang kafir itu, ya, tentang hakikat kondisi mereka yang sebenarnya. Nah, jadi orang ini tinggal di negeri kafir, Pak, untuk mempelajari tentang keadaan orang kafir, bagaimana kerusakan akidah mereka, kemudian beliau jelaskan itu kepada orang-orang yang sudah terpengaruh dengan orang kafir. Mantap juga orang kafir itu. Enggak mantap katanya, antum enggak tahu aja. Saya yang tinggal di negeri kafir itu, saya lebih tahu gitu kan. Jadi orang kafir itu gini ya. Sehingga orang yang tadinya sudah mulai memuji orang kafir menjadi tahu, oh, orang kafir memang enggak benar ini. Akhlaknya hancur ini gitu. Nah, ini. Wa hadhil iqamatu, kalau orang itu tinggal dengan niat seperti itu, nau'un minal jihad. Ini juga salah satu jenis dari jihad. Aydan juga. Lima yatarattabu 'alaiha minat tahdhiri minal kufri. Karena apa? Yatarattabu 'alaiha. Tinggalnya dia di situ, ya, mengakibatkan dia bisa memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kekufuran dan ahli kekufuran tersebut, orang kafir maksudnya. Al-mutadammini, tinggalnya di situ, ya, mengandung litarghibi fil Islam, untuk mengarahkan orang, ya, kepada Islam, wa hadyihi, dan kepada petunjuk Islam tersebut. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jenis yang kedua ini hampir sama dengan jenis yang pertama. Kalau jenis yang pertama dia berdakwah betul. Kalau jenis yang kedua itu, Pak, dia sekedar tinggal di situ mempelajari kondisi kerusakan orang kafir. Ada seorang, ya, orang Islam juga, Pak, namanya Mustafa Az-Zibai. Ya, ada, dia punya buku, ya, kalau judul bahasa Indonesia itu bertemu langsung dengan misionaris gitu. Jadi beliau ini ketemu langsung dan mempelajari bagaimana, ya, orang-orang kafir
yang mana mereka menyuruh kepada agama kafir mereka, namun dengan cara mempelajari Islam. Itu namanya misionaris, Pak. Jadi misionaris itu, Pak, orang kafir yang mempelajari agama Islam namun untuk mencari kelemahan Islam. Nah, nanti misionaris ini, Pak, dikirim ke negeri-negeri mayoritas Islam. Nanti di situ barulah dia mengajak orang masuk agama. Mungkin kalau dia Kristen, mengajak Kristen atau Yahudi atau agama yang lainnya. Namun dia paham Islam, sehingga dia akan dengan pemahamannya tentang Islam itu bukan untuk mengimani Islam, bukan, untuk mencari kelemahan terhadap Islam. Sehingga apa? Sehingga orang bisa dipengaruhi, dia akan bicarakan kejelekan Islam gini, ya. Dan dia juga paham Islam gitu ya. Itu namanya misionaris. Jadi ada seorang ya dai juga namanya Mustafa ya, As-Sibai. Dia pernah pergi langsung ya ke tempat misionaris itu ya. Maka judul bukunya Al-Muwajahah atau apa lupa saya, yang arti bahasa Indonesia bertemu langsung dengan orang misionaris, dan dia bantah gitu ya. Jadi pemahaman syubhat yang akan disampaikan oleh misionaris itu sudah ada counternya. Jadi dia pelajari itu ya untuk menjawabnya, sehingga itu menjadi bekal juga bagi dai, Pak. Jadi dai nanti kalau berhadapan langsung dengan pendakwah ya dari kalangan non muslim, dari kalangan kafir, dia bisa membantah syubhat-syubhat mereka. Itu. Nah, jadi sama dengan kondisi yang kedua yang disebut oleh Syekh. Kalau seperti itu niatnya mempelajari ya kondisi orang kafir dalam rangka untuk memperingatkan orang Islam supaya jangan terpengaruh oleh tipu daya orang kafir, maka ini kata beliau nau'un minal jihad. Ini salah satu jenis berjihad di jalan Allah karena niatnya seperti itu. Ya, karena mengingat waktu, Pak, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pengajian kita. Insyaallah kalau seandainya kita masih dipanjangkan usia kita, masih ada kesempatan bertemu, maka insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.